Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kamu ingin mencapai sebuah ketenangan, mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki, maka berzikirlah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Gelombang Santri channel yang berbahagia, pada episode yang ke-7 ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas tentang bagaimana cara supaya hidup ini menjadi hidup yang tentram, menjadi hidup yang damai, tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya kita semua pernah mengalami satu kondisi di mana kita hidupnya di dalam titik terendah. Artinya kita pernah mengalami yang namanya kemerungsung. Kalau orang Jawa itu istilahnya kemerungsung atau tidak tentram, dipenuhi rasa khawatir, gelisah, dan rasa-rasa yang lain yang kemudian itu bisa dianggap satu kondisi di dalam hati kita yang membuat kehidupan ini menjadi tidak bahagia. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama bagaimana cara kita di dalam menghadapi kehidupan ini supaya dalam menjalaninya kita lebih tenang, lebih damai, tentram, dan nyaman tentunya. Oke teman-teman, sahabat Gelombang Santri channel yang berbahagia, kalau kita ingin hidup kita ini tenang, hidup kita ini tentram, damai, satu hal yang harus kita lakukan yaitu menelaah diri sendiri, menelaah diri pribadi ini dengan semaksimal mungkin. Kalau istilah bahasa Arab itu biasa disebut dengan muhasabah diri, yaitu mengintrospeksi diri, bagaimana kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari itu sudah sepatutnya kita jalani atau belum, sudah selayaknya kita jalani atau belum, atau kita justru malah melanggar sesuatu atau melakukan hal-hal yang kemudian menjurus ke dalam satu lorong kegelapan yang dinamakan dengan penyakit-penyakit hati. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara hidup supaya tentram, hidup supaya damai, nyaman, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu penyebab-penyebab hidup kita tidak menjadi tenang, penyebab-penyebab hidup kita menjadi tidak tentram. Artinya dipenuhi rasa khawatir, rasa gelisah, takut, dan lain sebagainya. Di antara sebab-sebab hidup kita menjadi tidak tenang, hidup kita menjadi tidak tentram,
tentram itu salah satunya saya kira adalah secara tidak sadar kita itu telah mengidap penyakit hati. Karena sumber kebahagiaan maupun sumber kegelapan itu adalah hati kita. Kalau hati kita baik, maka seluruh badan ini menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau hati kita ini gelap, hati kita ini kotor, hati kita ini sakit, maka seluruh anggota badan ini juga merasakan sakitnya. Oleh karena itu, yang perlu kita perbaiki bersama, yang perlu kita rawat bersama adalah kolbu kita, yaitu hati kita. Karena sumber kebahagiaan, sumber kesengsaraan, sumber keterpurukan itu rasanya di dalam hati. Maka dari itu, hal yang pertama yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan supaya hidup kita menjadi tenang, supaya hidup kita menjadi tentram, itu adalah bermuhasabah diri. Hidup yang kita jalani saat ini sudah benar apa tidak, sudah sesuai di dalam aturan-aturan agama atau tidak, agama dan norma kehidupan. Satu hal yang sering menyebabkan hati kita gelisah, hati kita tidak tenang itu adalah seringnya kita tidak terima dengan apa yang telah dibagi oleh Allah SWT. Tidak terima dengan apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita jalani saat ini. Karena seringkali kita melihat nikmat orang lain dan lupa terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kurangi mengeluh, kurangi menggerutu, atau kurangi rasa tidak bersyukur itu. Karena itulah yang kemudian menyebabkan kita lupa terhadap nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan selama ini. Kemudian yang kedua, kita hilangkan sebisa mungkin, kita kikis sedikit demi sedikit rasa iri hati, rasa dengki, dan rasa kebencian terhadap orang lain, rasa kekecewaan terhadap perilaku orang lain. Karena itu sungguh mengganggu hati kita, sungguh mengganggu pikiran kita, menguras pikiran dan tenaga kita tentunya. Karena apa yang telah saya sebutkan tadi tergolong penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, hasut, kemudian tidak bersyukur, dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kehidupan kita menjadi tidak tentram, kehidupan kita menjadi tidak tenang. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran telah disebutkan kalau kita ingin mencari ketenangan
kalau kita ingin mencapai sebuah ketenangan di dalam hidup, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kamu ingin mencapai sebuah ketenangan, mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki, maka berzikirlah kepada Allah. Karena hanya berzikir bisa menjadikan diri kita tenang, menjadikan diri kita damai dan nyaman. Selain berzikir kepada Allah, selain mengingat nama-nama Allah, mengingat kebesaran Allah, maka itu adalah ketenangan, kebahagiaan yang semu, yang tidak hakiki, artinya tidak berkepanjangan bahagianya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama selalu bermuhasabah diri. Maka tugas kita bersama saling mengingatkan sesama saudara seiman agar saling kemudian merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan bersama dalam menjalani kehidupan ini. Akan tetapi kalau kita ini masih seringkali memelihara penyakit-penyakit hati yang telah saya sampaikan tadi, maka secara tidak sadar kita telah memupuk bibit-bibit penderitaan. Bagaimana kita bisa hidup tenang, bagaimana kita bisa hidup bahagia kalau yang kita tempuh jalannya adalah jalan kegelapan. Kalau kita tempuh jalan lorong kegelapan, maka kita secara tidak langsung telah mengubur diri di dalam lorong kegelapan, di dalam jurang kegelapan yang kemudian kita terjebak di dalam situ, terjebak di dalam suasana hati yang gelap, suasana hati yang resah, suasana hati yang gelisah, dan dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Maka kunci ketenangan adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita menjadi tentram yang abadi dan hakiki. Karena di situ ada pancaran-pancaran cahaya Tuhan yang masuk ke dalam hati kita, sehingga bisa membasmi kotoran atau kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hati kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bagikan pada episode yang ke-7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada satu ucapan yang menyinggung hati kalian, ataupun salah satu ucapan yang kurang bisa dipahami, kurang bisa dimengerti oleh pendengar sahabat Gelombang Santri Channel. Saya tutup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.